Binsar Panjaitan tidak jadi pensiun. Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan, Jenderal Purnawirawan jebolan Akademi Militer Angkatan Darat itu mengaku ingin istirahat setelah selesai menjalankan tugas sebagai Menko Maritim dan Investasi. Suami Devi Simatupang itu menyampaikan ia tidak mendapatkan izin dari istrinya untuk menjadi menteri lagi. Dalam salah satu unggahan di akun media sosialnya, Luhut menjelaskan rencana dirinya setelah tidak menjadi bagian dari pemerintahan, yang mengaku akan mengurus yayasan pendidikan di Sumatera Utara yang didirikan bersama istrinya pada 2001. Dalam 10 tahun terakhir, nama Luhut Binsar Panjaitan tidak bisa dilepaskan dari rezim Joko Widodo. Sebelum ditunjuk menjadi Menko Maritim dan Investasi yang dijabat hingga masa berkuasa Jokowi berakhir, Luhut pernah menjadi Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia pada 2014-2015 dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada 2015-2016. Selain itu, ia pun beberapa kali dipercaya menjadi pelaksana tugas menteri, seperti PLT Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengisi kursi yang sebelumnya diduduki Archandra Tahar yang bermasalah dengan kewarganegaraannya. Luhut pun diberi tugas menjadi PLT Menteri Perhubungan lantaran Budi Karya Sumadi yang menjabat posisi itu terpapar COVID-19. Bukan hanya itu, Luhut juga jadi PLT Menteri Kelautan dan Perikanan setelah Edi Prabowo terjerat tindak pidana korupsi. Di luar tugas kementerian, Luhut juga diberi banyak tugas lain, di antaranya Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Koordinator Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Jawa Bali, Ketua Tim Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia, Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan Ketua Satuan Tugas Khusus Percepatan Realisasi Investasi di IKN. Jauh sebelum Jokowi tampil di panggung politik nasional, Luhut sudah hadir lebih dulu. Selain lama berkarir di dunia militer hingga menduduki jabatan-jabatan penting, ia juga pernah berada di lingkaran eksekutif saat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur jadi presiden. Luhut ditugaskan menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Kini, di masa pemerintahan Prabowo Subianto, Luhut kembali masuk rezim. Rencana pensiun yang beberapa kali dideklarasikannya buyar. Luhut diberi jabatan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang bertugas memberi nasihat kepada Presiden di bidang ekonomi. Mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dan lagi, Luhut kembali mendapat jabatan ganda dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Selain diangkat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut juga jadi penasihat khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Bukan hanya Luhut, beberapa purnawirawan pun diangkat menjadi penasihat khusus Presiden, yakni Wiranto sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, Dudung Abdurrahman, penasihat khusus Presiden bidang pertahanan nasional sekaligus Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Bambang Permadi Sumantri, penasihat khusus Presiden bidang ekonomi dan pembangunan nasional, Purnomo Yusgiantoro, penasihat khusus Presiden bidang energi, Muhajir Effendi, penasihat khusus Presiden bidang haji, dan Terawan Agus Putranto, penasihat khusus Presiden bidang kesehatan. Di antara ratusan nama yang dilantik Prabowo Subianto, ada satu nama yang tidak muncul. Dia adalah Ali Mokhtar Ngabalin yang menjadi salah satu ikon dalam pemerintahan Joko Widodo. Terakhir, ia menjabat tenaga ahli kantor staf presiden yang kerap berada di garda terdepan membela Jokowi. Tapi kini, Ali tidak diajak masuk ke dalam lingkaran kekuasaan Prabowo Subianto.